Kasih tidak berkesudahan. Ungkapan ini adalah sebuah keyakinan dan bahkan kesaksian Rasul Paulus tentang nilai hakiki dari kasih. Sebuah nilai yang amat tinggi, luas, dan dalam, bernas maknanya. Bahkan dengan penuh keyakinan, Paulus bilang, kasih paling besar ketimbang iman dan pengharapan. Saudara-saudari, ketika para diakon sepakat memilih ungkapan yang indah dari Rasul Paulus ini sebagai moto tabisan imamat mereka, saya menduga bukan sekedar karena terharu atau terpesona oleh indahnya himne yang disebut himne kasih gubahan Paulus, yang menurut banyak orang menganggapnya sebagai salah satu himne terindah dalam kitab suci Perjanjian Baru. Tetapi terutama karena kandungan pesan-pesan bertuah yang amat relevan dan imperatif meskipun krusial sekaligus. Relevan dan imperatif karena sebagai imam tertabis, Anda para diakon harus memastikan bahwa imamat sebagai salah satu karunia kasih dari Allah benar-benar dan selalu seindah himne kasih gubahan Paulus. Namun bisa juga krusial karena dengan rupa-rupa alasan kemanusiaan yang rentan dan rapuh, imamat sebagai karunia kasih Allah yang tak berkesudahan itu bisa cuma ibarat pepatah indah kabar dari rupa. Karena itu izinkanlah firman Tuhan melalui mulut Yesaya, Paulus, dan bahkan Yesus sendiri membekali para diakon dengan beberapa catatan singkat, cuma 3, yang coba saya rangkul dan rangkum dari kekayaan firman Tuhan yang kita dengar dalam ketiga bacaan tadi. Yang pertama, ketika Paulus menulis bahwa pewartaan tentang kebenaran dari Allah tidak lain adalah pewartaan tentang kasih yang tak berkesudahan, maka sesungguhnya Paulus mau menegaskan apa yang orang katakan supremasi kasih Allah yang bersifat sempurna dan permanen. Allah selamanya adalah kasih, kata surat Rasul Yohanes. Siapapun dan apapun tidak kuasa membatalkan apalagi meniadakan kasih Allah yang sempurna dan permanen itu.
Saudara-saudaraku, imamat tertabis adalah satu tanda nyata kasih Allah yang tidak berkesudahan itu. Kasih Allah yang sempurna. Maka seorang imam tidak boleh lain selain memastikan bahwa imamat yang diusungnya kaya dan indah dalam penghayatan pribadi sampai tak berkesudahan kadar kasihnya. Sehingga pada gilirannya Anda akan sanggup memperkaya dan memperindah benih-benih kasih Allah yang bertebaran di atas bumi ini, terutama yang ada dalam kaum kita, yaitu sesama manusia. Imamat tanpa kasih ibarat gong yang berkumandang, canang yang bergerincing tapi tidak berdampak, tidak membawa perubahan apa-apa, tidak bermanfaat. Itu hal pertama. Yang kedua, kesempurnaan kasih Allah yang permanen tidak pernah boleh diadakan dalam pewartaanmu, pewartaan seorang imam. Sekalipun seperti Nabi Yesaya dalam bacaan tadi, terkadang harus dengan kata-kata kecaman yang tajam, harus menyampaikan semacam hukuman, ancaman hukuman dari Allah atas nama Allah. Tetapi kata-kata pedas dan ancaman hukuman harus berujung pada solusi keselamatan. Karena amarah Allah dan kasih Allah, amarah Allah dan hukuman Allah itu selalu solutif sifatnya. Selalu mengumpulkan kembali siapapun dalam kandang keselamatan. Apapun pewartaan dengan kata-kata pedas harus berujung pada keselamatan. Manusia dan dunia harus kembali bersorak-sorai, kembali boleh bergirang-riang segirang-girangnya dalam kemuliaan Yerusalem surgawi yang abadi. Imamat harus menjadi tanda nyata kasih yang tak berkesudahan. Dengannya sesal dan tobat dimungkinkan, perubahan dan komitmen iman yang baru terus dimungkinkan, dan kesempurnaan kasih mewarnai seluruh keseharian hidup umat manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, para diakon yang terkasih, kasih yang tak berkesudahan pada hemat saya hanya dapat diusung oleh seorang imam yang bebas dari segala bentuk pretensi dan ambisi yang tidak selaras dengan kehendak imam sulung saudara kita, Imam Agung Yesus Kristus. Seperti yang kita dengar dalam bacaan Injil Matius. Kalau Yesus Kristus kita akui, kita yakini sebagai tanda kasih Allah terbesar dan termahal, maka jawaban Yesus tadi kepada pertanyaan murid-muridnya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan Allah? Tidak bisa tidak
harus dicamkan sungguh-sungguh dan dianuti dengan sungguh-sungguh pula oleh setiap orang yang ditabiskan menjadi imam dalam gereja Kristus. Kesempurnaan kasih Yesus Kristus yang harus setiap imam hidupi dan wartakan tidak lain dan tidak bukan adalah kasih yang berakar pada nurani batin terdalam dari seorang anak kecil, bahkan dari seorang hamba. Seperti kata guru kita, imam sulung kita, saudara kita Yesus. Tidak boleh ada ambisi menjadi yang terbesar melalui status, kuasa, jabatan, prestasi-prestasi duniawi, hormat dan rupa-rupa perhitungan pribadi yang duniawi melulu dan egosentris apalagi. Mewarnai dunia, medan bakti imamat terurapi dengan kuasa kasih Allah yang tak berkesudahan, dengan segala rincian keutamaan-keutamaan seperti disebut Rasul Paulus dan Yesus sendiri. Itulah inti tugas dan tanggung jawab mulia yang dipercayakan Allah kepada setiap imam yang ditabiskan. Karena itu saudara-saudaraku, putra-putraku, para diakon, imamatmu harus menjadi tanda nyata kasih Allah yang sungguh tak berkesudahan. Hidup pribadi, karya pengabdianmu adalah sebuah kesaksian tentang kasih yang tak berkesudahan. Kami semua hadir dari mana-mana, bukan hanya keluarga, tetapi segenap persekutuan murid-murid Yesus datang menyertaimu pada momen yang amat penting dan bersejarah hari ini, ketika Anda secara definitif mau memilih yang satu ini menjadi tanda nyata kasih Allah yang tak berkesudahan. Tuhan memberkati.